Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, SNLIK, 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Badan Pusat Statistik, BPS, mencatatkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46% sementara indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%. Akan tetapi, dari data tersebut apabila dilihat di sektor pasar modal menunjukkan tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru mencapai 17,78%, sementara indeks inklusi pasar modal berada di angka 1,34%. Hal ini menjadi tantangan, terutamanya dalam meningkatkan literasi dan inklusi di bidang pasar modal bagi masyarakat, khususnya generasi muda agar mereka dapat memahami dan berinvestasi untuk masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan API, Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, sebagai wadah para pelaku reksadana dan investasi di Indonesia didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Self-Regulatory Organization yakni Bursa Efek Indonesia, BI. Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPEI, mengadakan program sosialisasi dan edukasi reksadana API di tahun 2026, Sosedu API 2026. Kegiatan Sosedu ini mencakup kegiatan edukasi tentang industri pasar modal, khususnya reksadana dan program investasi terencana dan berkala reksadana, Pintar Reksadana, yang digagas oleh OJK, dan akan menjadi kampanye investasi reksadana secara nasional. Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sulselbar, Moch Muclasin mengatakan, bahwa OJK Sulselbar mencatatkan tren peningkatan atas investasi reksadana di Sulawesi Selatan, Sulsel. Di mana saat ini investornya sudah mencapai 569.610. Ruang hidup serta destinasi rekreasi yang dinamis juga berkualitas bagi masyarakat kian dibutuhkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Oleh sebab itu hadir kolaborasi strategis antara FKS Food Sejahtera, FKS Land, dan Citraland Thalassa City yang secara resmi melahirkan destinasi rekreasi terbaru yang dinantikan keluarga. Melalui visi bersama untuk menghadirkan ruang publik yang inovatif dan bermakna, kemitraan ini mewujudkan Taro Waterpark Citraland Thalassa City di kawasan Citraland Thalassa City, Kota Makassar. Sinergi ketiga pihak ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, namun juga komitmen untuk menciptakan pengalaman berwisata yang nyaman bagi semua generasi. Mengusung tema petualangan Taro yang identik dengan eksplorasi dan imajinasi anak, waterpark ini dibangun untuk menghadirkan pengalaman bermain air yang seru dan menyenangkan. Sebagai brand dari portfolio FKS Food Sejahtera, Taro telah dikenal luas oleh masyarakat hingga menjadi bagian dari pertumbuhan anak-anak Indonesia. Guna terus membangkitkan imajinasi anak-anak untuk menjelajah dunia dengan cara yang kreatif, FKS Food berkomitmen pada pembentukan karakter anak melalui penerapan nilai dasar budi pekerti Taro, seperti keberanian, ketangguhan hingga kreativitas yang dihadirkan melalui berbagai aktivitas eksploratif dan pengalaman bermain yang interaktif di dalam Taro Waterpark Citraland Thalassa City. Head of Estate Management Citraland Thalassa City, Yadi Pratama Sutanto, mengatakan, jika pihaknya tidak hanya membangun kawasan hunian, tetapi juga menciptakan ekosistem kota yang modern dan berkelanjutan. Kami melihat adanya kesamaan visi dengan FKS Land dan FKS Food Sejahtera dalam menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi tumbuh kembang anak serta mempererat kualitas kebersamaan keluarga, ujarnya, Sabtu 18 April. Warga di Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan penemuan benda asing menyerupai rudal. Benda berukuran panjang kurang lebih 1 meter dengan model moncong berbentuk tabung berwarna biru tersebut, kini telah dievakuasi oleh pihak TNI Angkatan Laut, AL. Proses evakuasi dilakukan pada Jumat malam, 17.04, setelah adanya koordinasi antara Polsek Mapakasunggu dengan pihak TNI AL. Benda tersebut sebelumnya sempat disimpan sementara di salah satu ruang bekas sel tahanan di Mapolsek Mapakasunggu. Letu Marinir Hamzah, Komandan Pos Al Takalar, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah benda tersebut merupakan bahan peledak aktif atau bukan. Mengingat bentuknya yang menyerupai rudal, penanganan dilakukan dengan prosedur khusus. Alat ini asing bagi kami. Kami belum bisa memastikan apakah ini bahan peledak atau bukan. Untuk penelitian lebih lanjut, benda ini akan dibawa ke Kodaral Makassar dan akan diteliti lebih mendalam oleh pimpinan kami di Jakarta, ujar Letu Marinir Hamzah, Sabtu 18 April.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Jika kembali menemukan benda asing yang tidak biasa di sekitar tempat tinggal atau wilayah perairan, masyarakat diminta untuk segera melapor ke pihak kepolisian maupun TNI terdekat. Kami imbau warga jangan sekali-kali mengotak-atik barang asing yang tidak biasa didapatkan, apalagi jika bentuknya mencurigakan, tambahnya. Kegiatan Fun Run Dation 3 yang digelar Sekolah Islam Terpadu, SIT, Darul Fikri Makassar sukses menarik ratusan peserta dalam pelaksanaan perdananya, Minggu 19 April. Sebanyak 300 pelari ambil bagian dalam ajang lari santai sejauh 5 km yang dipusatkan di Jalan Meranti. Event ini tak sekadar olahraga, tetapi juga menjadi strategi memperkenalkan sekolah ke publik sekaligus mengampanyekan gaya hidup sehat. Antusiasme peserta bahkan melampaui ekspektasi panitia, meski persiapan dilakukan dalam waktu singkat. Ketua Yayasan SIT Darul Fikri, Rashidin Adnan, menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah awal menuju agenda yang lebih besar. Ini prakegiatan sebelum sport competition. Awal Mei nanti kami akan undang sekolah-sekolah se-Sulawesi Selatan ikut Darul Fikri Sport Competition, ujarnya. Ia mengakui capaian peserta di luar target awal menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga terbuka. Kegiatan ini bisa dikategorikan sukses. Tahun depan kami targetkan bisa tembus 1.000 peserta, tegas Rashidin. Menariknya, peserta tidak hanya berasal dari internal sekolah. Sekitar 30% pelari datang dari masyarakat umum, menunjukkan daya tarik event yang terbuka luas. Peserta bukan hanya guru, siswa, atau alumni. Dari luar juga cukup banyak, karena memang dibuka untuk umum, tambahnya. Kepala SMAID Darul Fikri Makassar, Ustadz Syahrul Ramadan, menilai kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan karakter siswa melalui pendekatan non-formal.